Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Lani, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Yang pada siang hari ini kita akan kedatangan seorang tamu istimewa, Dr. Lucky Prawiro, CEO dari Lumbini Park Group, yang akan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Sebelum masuk ke sesi sharing, tadi barusan kita ada melihat satu buah video Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program charity-nya Buddhist Fellowship Indonesia, dan Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, baik mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, universitas di jenjang S1, S2, maupun S3. Sekarang sudah ada puluhan sarjana yang telah lulus, anak-anak asuh dari Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini mereka sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki keadaan perekonomian kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur yang setia telah mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu dan didukung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depannya anak-anak asuh dari Pintu Belajar selain bermanfaat buat keluarga mereka sendiri, komunitas, nah mereka mudah-mudahan juga bisa berkontribusi dan bisa membanggakan masyarakat Indonesia dan negara kita Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing sebagai wujud puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Ya. Saat ini kita semuanya masih bisa berada dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk kita sama-sama nanti belajar dari Bro Lucky Prawiro. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup, demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun.
6. Learning. Terus belajar meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, sekarang di layar sudah ada Bro Lucky Prawiro. Selamat siang Bro Lucky. Namo Buddhaya. Siang Sister Leni, kabar baik. Semoga kalian juga baik-baik ya. Namo Buddhaya. Oh, thank you Ko. Ya. Hari ini ya kita kedatangan tamu spesial ya, Ko Lucky Prawiro, yaitu CEO dari Lumbini Park Group ya. Nanti beliau akan men-sharingkan kepada kita semua tentang topik kita hari ini adalah From Zero to Hero ya, Bro ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi sharing ya, saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau ya supaya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengenal beliau lebih dekat ya. Oke. Bro Lucky Prawiro adalah CEO dari Lumbini Park Group yang bergerak di bidang property, development and management, pengolahan air limbah dan pengadaan air bersih, food and beverage, co-working space, tour and startup yang terdiri dari tour and travel, aquaculture, agriculture, online entertainment, dan automotive trading. Ya, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pelita Harapan, bagian accounting and Information Operation Management di University of Southern California, Executive Education on Leadership and Strategic Development, Harvard University, MIT, INSEAD, London Business School. Selain kesibukannya sebagai CEO Lumbini Park Group, beliau juga mengabdikan waktunya di alumni ya sebagai Presiden Alumni USC Indonesia, Chapter Chair YPO PAN Indonesia, Vice President 2 Yayasan Saha Dharma Jaya, Presidium Komiti Vihara Pluit Dharma Sukha. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, inilah sedikit profil dari Bro Lucky. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentu saja sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan sharing pengalaman dari beliau tentang topik From Zero to Hero ya. Sekarang tibalah saatnya kita persilakan Bro Lucky Prawiro untuk membagikan pengetahuannya dan pengalamannya kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini. Kita persilakan Bro Lucky, waktu dan tempat. Thank you, Bro. Terima kasih Sister Leni. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman sekalian. Senang kita bisa berjumpa di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan bahagia. Yang penting kita harus bisa sehat supaya kita tetap dapat beraktivitas dan juga baik untuk diri kita sendiri ya, dan juga untuk orang lain. Terima kasih nih untuk Sister Leni dan juga kepada jajaran pengurus Buddhist Fellowship Indonesia yang sudah juga memberikan kesempatan ke saya pada hari ini untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman dan juga jalan kehidupan yang telah saya alami, bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi sukses ya dengan topik From Zero to Hero. Nah,
Jadi topik memang yang dipilih hari ini itu bagaimana caranya kita dari nobody become somebody, ya. Dari nol bagaimana kita menjadi seseorang yang juga nggak bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi lingkungan kita dan juga masyarakat sekitar kita. Nah, jikalau kalian melihat dari layar presentasi ini yang sudah saya sharing ya, itu kan kalian lihat ada jalan tangga. Nah, jalan tangga itu artinya dalam setiap kehidupan kita harus terus naik tangga, kita harus terus mencapai yang lebih baik daripada yang kita miliki sekarang. Nah, pada saat di tangga itu kita berjalan, kalau kita itu merasa lelah, kita itu pasti ada pegangan tangannya tuh ya, tangga di situ. Itu ibaratnya adalah motivasi yang kita harus punya, sehingga kita harus tetap mempunyai keyakinan akan sesuatu yang kita mulai, dapat kita perjuangkan dan dapat kita pertahankan untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam mencapai tujuan itu tentunya tidak sebatas mulus ya, karena pasti ada kerikil, pasti ada halangan yang harus kita lalui. Nah, makanya di atas pegangan tangga itu yang saya sharing di PowerPoint itu gambarnya kayak grafik, ada naik turun, naik turun, naik turun. Nah, jadi memang kita tidak mulus, tapi secara gambaran besar, secara umum kita dalam arah tren yang menaik, yang maju dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sebelum saya sharing bagaimana caranya mencapai sukses, kita berkenalan dulu ya mungkin dengan apa yang namanya tekad. Nah, tekad itu Buddha tentunya jika sebagian dari kalian sudah mengetahui, itu adalah istilahnya aditana atau determination. Jadi itu merupakan keputusan awal yang menghancurkan segala keraguan dan menghasilkan ketegasan buat kita semua untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tekad itu atau aditana ini bahkan merupakan salah satu unsur dari 10 paramita Buddhis untuk mencapai kebudaan. Jadi ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kayak kita misalnya kita tahu sebagai agama Buddha kita ingin mencapai nibbana. Nah, nibbana itu kan bukan semata-mata bisa dicapai dengan mudah. Kita harus praktek diri kita harus disiplin, kita harus latih pikiran kita, bahkan sampai kata-kata, perbuatan itu akan menjadi sifat kita, menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya menjadi karakter kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, kenapa tekad itu sekarang bisa menjadi landasan sukses? Karena dengan tekad yang kuat, kita itu dilatih untuk berdisiplin. Kita itu dilatih untuk berdisiplin, untuk mengendalikan diri, untuk mempunyai ketetapan hati, mempunyai keteguhan yang membantu kita di dalam mencapai apa yang kita inginkan. Nah, makanya jikalau kalian lihat di presentasi ini, itu ada monumen 17 Agustus 45 dan itu berkepalan tangan untuk mempunyai tekad yang kuat di mana kita itu ingin mencapai tujuan kita itu pada saat itu adalah kemerdekaan ya kalau kita di Indonesia. Untuk manfaatnya tekad sendiri itu kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan perhatian kita dan juga mengendalikan perilaku kita. Jadi untuk orang-orang yang memang ingin mempunyai jalur bagaimana mencapai suatu pencerahan atau sesuatu yang lebih baik ya kan terutama dalam pengendalian pikiran ya kan itu harus diikuti oleh tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat kita dapat bisa berhasil untuk mencapai tujuan kita. Berikutnya adalah tekad and friends. Kita itu tidak hanya mempunyai tekad untuk mencapai tujuan kita. Tekad itu juga bekerja dengan teman-temannya. Teman-teman ini adalah Wirya dan Kanti. Wirya itu adalah keuletan dan semangat yang kita punya. Wirya itu adalah suatu energi yang mendorong kita supaya kita selalu mempunyai semangat di dalam mencapai apa yang kita inginkan. Jadi bukan hanya ngomong aja nih, kayak misalnya, oh saya pengen ini gitu, tapi kita nggak kerjain apa-apa. Kita hanya duduk diam. Nah itu kita juga tidak bisa mencapai itu. Jadi we have to walk the talk ya. Jangan talk only, we have to walk the talk. We need to commit on what we do. Bukan commit tapi commit seperti itu. Nah, tetapi walaupun kita punya tekad dan semangat yang tinggi, itu kita harus didukung oleh yang namanya kesabaran atau Kanti. Jadi si tekad itu punya teman si Wirya sama si Kanti. Kenapa kita perlu kesabaran? Seperti yang tadi saya awal sharing, dalam mencapai suatu tujuan itu tidak mulus perjalanannya.
pasti bergejolak, pasti ada up and down yang harus kita hadapi. Nah, up and down inilah yang menentukan kita, yang mengasah diri kita supaya bisa lebih bersabar, supaya bisa lebih patient, supaya bisa lebih tekun di dalam mencapai tujuan kita. Nah, di dalam agama Buddha pun dari segi Theravada ya, kalau kalian lihat dari sana, dari presentasi saya, itu ada banyak. Jadi memang ada tekad, ada kesabaran, terus habis itu ada wirya atau keultan. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat kita ingin mencapai kesuksesan dari seseorang yang tidak ada apa-apa menjadi seseorang yang ada apa-apa. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh karena bagi saya kalau untuk presentasi dan sharing ini saya lebih suka untuk kasih contoh karena contoh itu kan dia menggambarkan sesuatu konsep, sesuatu ajaran menjadi real, ya kan? Sesuatu ide menjadi nyata, ya. Jadi dia memang sudah melakukan itu dan inilah hasilnya, seperti itu. Nah, saya akan jelaskan nih kenapa si tekad itu harus bareng kerjasama dengan wirya dan juga dengan kanti. Itu di sebelah kiri itu ada orang lagi kumpul-kumpul ya. Kayak kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, camping, bikin api unggun, dengerin musik, dan lain-lain. Nah, pada saat api unggun ini dibuka, ya akan dibuat, gitu. Apa sih yang akan dimulai? Dia pasti akan mulai dengan menggesekkan 2 kayu bersamaan. Nah, dengan menggesekkan 2 kayu bersamaan, dia akan menghasilkan suatu panas. Nah, pada saat suatu panas itu dihasilkan, lama-kelamaan dia menjadi api yang kecil. Nah, api yang kecil ditambah dengan kayu lebih banyak, dia akan menjadi api yang lebih besar. Nah, ini adalah tekad. Tekad yang pertama adalah dia ingin untuk membuat api, untuk menghangatkan badan dia, menghangatkan diri dia. Kalau enggak dia kedinginan gitu kan. Nah, jadi dia harus membuat api. Nah, pada saat dia membuat api, dia harus punya tekad saya ingin buat api. Dia harus punya semangat saya ingin harus gesekannya semakin cepat dan semakin kencang supaya bisa menghasilkan panas dan api. Nah, tapi belum tentu bisa langsung terjadi api. Bisa aja saat itu malam-malam itu anginnya kencang. Pada saat anginnya kencang, anginnya dingin, apinya mati lagi, nggak jadi hidup. Nah, itu harus sabar tuh di situ. Nah, jadi dia mulai lagi gesek lagi supaya dia bisa menghasilkan api yang dia inginkan. Seperti itu contohnya. Nah, yang kedua, kalau kalian lihat itu ada juga Candi Borobudur di situ. Nah, the essence of that gambar yang Candi Borobudur itu adalah lightingnya. Nah, tekad itu adalah seperti saklar lampu. Jadi pada saat kita switch on, itu lampunya menyala. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai switch on dan sumber listrik? Kita harus punya itu dulu, baru kita bisa membuat lampu yang baik, lampu yang indah seperti yang ada di tampilan ini. Karena seberapa kerennya pun, seberapa bagusnya pun lampu yang kita punya itu tidak akan nyala kalau tidak ada saklarnya. Seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa tekad itu dimulai dengan saklar. We have to switch on ourselves. Once we switch on ourselves, then kita akan tumbuhkan semangat dan kita akan punya kesabaran untuk mencapai hal tersebut. Nah, contoh yang ketiga itu juga sama, itu ada pertandingan balap. Nah, pertandingan balap mobil itu dimulai juga dengan adanya mobil-mobil yang dibuat oleh produsen-produsen mobil otomotif. Nah, mobil itu bisa jalan karena apa? Karena ada bensin, karena ada mesin, karena ada pengemudinya, dan lain-lain. Tapi kuncinya adalah we have to start the car first. Kalau car-nya nggak dimulai, car-nya nggak di-start, nah itu juga tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kita mesti start mobilnya itu menjadi panas, orang yang nyetir, bekerja sama bersama, bisa mulai berjalan mobilnya, dan membuat suatu keramaian orang-orang pada nonton di sekitarnya. Nah, itulah kurang lebih bagaimana cara kerjanya si tekad dengan si wirya, dengan si kanti. Nah, ini 3 harus punya nih, kalau kita mau jadi sukses, kalau kita mau menjadi seseorang. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita harus membuat tekad. Oke, tekad itu sebenarnya adalah bisa dibilang cita-cita yang kita pengen raih dalam kehidupan ini. Nah, pada saat kita membuat tekad itu, ya kan, untuk mencapai cita-cita itu kita harus buat secara rasional dan jelas, ya. Itu kita harus yakin bahwa tekad itu adalah sampajanya. Tekad itu rasional, mampu untuk dilakukan, dan jelas tidak boleh sembarangan. Nah, itu saya ambil contoh HP deh misalnya. Itu ada gambar mobile phones. Nah, kita misalnya gini, kita ini untuk orang-orang yang kerja deh, for example. Misalnya dengan gaji berapa juta gitu setiap bulan. Lalu mereka
saya udah punya 1 HP nih, saya pengen beli lagi, tapi sebelum kita beli kita harus pikir dulu apakah kita punya HP yang kedua ini sanggup kita biayai, apakah kalaupun cicil sanggupkah kita bayar cicilannya, ya kan. Begitu pula misalnya rumah yang tadi yang ada di presentasi juga, rumah juga sama, kita mau beli rumah, tapi apakah uang yang kita dapat, income yang kita dapat itu sanggup membeli rumah yang kita inginkan, ya kan. Seperti juga tadi motor yang ada di situ, dan juga sepeda, sekarang kan banyak sepeda, ya kan, mobil yang model sepeda macam-macam, apakah kita harus sanggup membiayainya. Karena kalau kita sampai tidak bisa membiayainya, itu udah bukan tekad, itu namanya nekat, ya. Karena apa? Karena itu akan membuat diri kita menjadi beban. Kita memikirin sesuatu, kita ingin mencapai itu, tapi tidak dibarengi dengan yang namanya rasionalisme dan juga tidak jelas. Ya kan? Nah, jadi when you have a dream, you can have a dream, tapi jangan sampai dreaming, karena kita belum sampai situ. Kita bisa, tapi semua ada waktunya, dan itu harus didukung dengan kesabaran dan juga dengan semangat yang tinggi. Jadi yang pertama kita harus set, kita punya tekad ini, jangan sampai tidak rasional atau tidak jelas. Kita harus punya sesuatu yang jelas, sesuatu yang kita capai, dan lihat rasionalismenya itu bisa atau tidak kita capai pada saat ini. Nah, jadi dengan adanya tadi handphone, dengan adanya tadi rumah, dengan adanya motor, sepeda, tekad itu merupakan proses mental, ya. Untuk sukses ini itu merupakan proses mental nih yang ditempa, di mana seseorang itu harus mengendalikan pikirannya dan tubuh jasmaninya sendiri. Karena apa yang kita pikir jadi kata-kata, apa yang kita kata jadi perbuatan. Nah, kita harus bisa berpikir secara wise bagaimana caranya kita membuat tekad ini menjadi suatu landasan yang bisa kita capai step by step, satu tahap demi tahap. Nah, dengan adanya penganalisan proses mental itu, kita akan tahu nih kelemahan kita di mana. Kita akan tahu nih kita bisa lalai di mana, dan kita juga bisa kenalin nih perasaan kita seperti apa. Nah, pada saat kita udah mulai bisa mengenalin itu, kita akan mengasah kita punya wisdom. Kita punya kebijaksanaan, kita punya kearifan. Jadi kita nggak sembarang bikin tekad, kita juga pada saat punya tekad kita tidak menjalankannya secara sembarangan, tetapi kita akan berpikir secara bijak bagaimana caranya kita mencapai hal tersebut. Ini sekarang kita bahas si tekad sama si wisdom, ya. Bagaimana caranya wisdom itu bisa menjadi rem pada saat kita punya ambisi untuk mencapai tekad kita. Seperti yang tadi saya bilang, pada saat kita mencapai tujuan kita ini untuk mencapai sukses, itu jalannya nggak mulus. Semua orang pasti nggak mulus, pasti ada up and down, up and down, up and down. Nah, ini adalah yang menjadi ujian kita sebenarnya, menjadi ujian kita karena ini menjadi halangan dan rintangan bagi kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa motivasi diri kita. Motivasi itu biasanya kita paling suka kan kalau misalnya ada teman sedih atau ada teman kita yang lagi down atau yang lagi bagaimana dalam kesusahan, kita akan motivasi dia. Udah deh, jangan seperti itu, ini juga akan berlalu, yang penting you keep up yourself, tetap do a lot of good things, pasti semuanya akan baik-baik saja. Nah, sekarang kita harus bisa bercermin juga nih terhadap diri kita. Artinya, we also sometimes experience what they feel. Kita juga pasti suatu saat feel down, feel sad, and then we try to give up, tapi kita harus bisa motivasi diri kita sendiri. Itu yang paling penting. The best motivation is the self-motivation. Karena apa? Karena orang lain nih, walaupun motivasi kalian, kalau kaliannya juga nggak termotivasi, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi begitu kalian termotivasi dari diri kalian sendiri, itu baru terjadi apa-apa. Jadi motivasi itu penting, kita juga bisa memotivasi orang lain, kita memotivasi diri kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah arah dan tercapainya kesuksesan, tujuan dan proses. Biasanya orang tuh berpikir, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sukses? Ya, ini nanti akan saya bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Nah, orang berbicara apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sukses? Apa sih yang dimaksud dengan sukses? Sukses itu adalah pada saat mereka itu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tapi belum tentu kan tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai sesuai apa yang kita mau, ya kan, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, pada saat itu kita timbul kekecewaan.
Ya, pada saat itu kita timbul kekecewaan. Padahal kita udah setengah jalan, tapi kita timbul kekecewaan kok saya tidak sampai seperti itu gitu. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Jadi yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah tujuan itu tidak hanya terkait dengan apa yang kalian capai, tetapi proses untuk mencapai itu sebenarnya sudah merupakan kesuksesan buat kalian. Contoh ya, misalnya ada orang yang belajarnya lebih lambat dari orang yang satunya. Jadi si A misalnya belajarnya lebih cepat belajar matematika, si B belajarnya lebih lambat belajar matematikanya. Ya. Nah, tapi bukan berarti si A bisa lebih sukses dari si B. Si A memang lebih cepat belajarnya, tapi prosesnya si B mungkin lebih lambat, tapi dia bisa menerima hal-hal itu lebih dalam karena dia lebih teliti atau dia lebih mendalami gitu loh. Nah, jadi yang nyerap di dalam pikiran dia lebih banyak daripada si A. Itu satu contoh. Yang kedua misalnya ada satu yang keretanya jalan cepat, satu keretanya jalan lebih lambat. Nah, orang banyak akan bilang, oh si kereta yang satu dia lebih cepat nyampainya, pasti dia lebih hebat daripada kereta yang satunya. Belum tentu. Karena kereta yang satunya juga ada positifnya. Karena dia jalan lebih lambat, dia akan bisa mempunyai waktu untuk menikmati pemandangannya di kanan atau di kiri. Begitu. Nah, ini jadi pasti ada positive points-nya on both sides gitu. Nah, itu yang sebenarnya namanya kesuksesan. Artinya kalian nggak cuma mencapai tujuan, tapi by the learning process apa yang kalian udah dapatkan. Gitu. Jadi pada saat kalian tidak bisa capai tujuan, itu tidak selalu benar. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari PowerPoint saya nih, itu ada keyakinan dan konsistensi. Kita balik lagi ke si tekad tadi. Tekad punya teman dua, namanya Wirya sama si Kanti. Tapi dia harus didukung dengan keyakinan dan konsistensi. Artinya gini, pada saat kamu itu memulai sesuatu, kamu harus punya keyakinan bahwa kamu bisa meneruskannya, kamu bisa memperjuangkannya, dan kamu bisa mempertahankannya. Seperti itu. Sesuatu yang ada di pikiran kita, itu pasti tidak akan mulus, itu tapi harus konsisten. Itu harus ada ketegasan kita mengerjakan seperti itu. Saya ambil contoh satu lagi tadi. Kita bicara masalah HP ya sebelum ini tadi. Bicara masalah mobil, bicara masalah rumah, dan juga masalah sepeda. Nah, contohnya adalah gini. Pada saat kamu lengkap apa yang kamu miliki, seperti rumah, HP yang bagus, mobil yang bagus, sepeda yang bagus, kamu mulai berpikir nih, saya kayaknya pengen beli lagi deh satu sepeda atau pengen beli lagi deh satu HP. Nah, itu udah mulai inkonsisten loh dari kamu punya pikiran. Nah, kalau kamu bisa berpikir secara rasional lagi, ya kan secara jelas lagi itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak konsisten ini mengganggu kamu punya ketegasan untuk mencapai tekad tersebut. Nah, itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi setelah tekad Wirya Kanti itu harus ada keyakinan dan ada konsistensi seperti itu. Nah, jadi makanya seperti kalian lihat di slide, sukses itu adalah sesuatu yang dapat dicapai pada saat kita mempunyai kebiasaan yang konsisten, kebiasaan yang selalu teguh pada pendirian dan ketetapan hati untuk menjalankan seperti itu. Berikutnya adalah ini mengenal sukses ya tadi. Sukses itu kalau kita kenal itu ada dua sisi ya. Selain ada dua bagian yaitu tujuan yang ingin kita capai dan juga prosesnya, dia juga ada dua sisi. Artinya sisi luar dan sisi dalam. Apa bedanya? Jadi yang ini seperti si Dwayne Johnson bicara tuh, sukses isn't always about greatness, but it is about consistency. Consistent hard work, gain success, and greatness will come. Jadi berkaitan lagi bahwa sukses ini adalah berkaitan dengan konsistensi yang kita lakukan, ya. Dengan adanya konsistensi yang kita lakukan, kita dapat menjadi lebih baik. Nah, sukses itu di kata-kata selanjutnya, sukses itu juga it's not about something that you accomplish in your life, tapi how you inspire others. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana apa yang kita kerjakan, bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu dapat menjadi suatu inspirasi bagi yang lain. Nah, yang terakhir, sukses itu adalah result of consistent practice of winning skill and action. There's nothing miraculous about the process. There is no luck involved. Sukses is everyone's right. Sukses itu hak semua orang. Selama dia punya konsistensi, dia punya komitmen bagaimana mencapainya,
dia bisa menjalankan prosesnya dengan baik, bagaimana dia itu selalu tekun, itu akan berhasil. Nah, tadi yang dimaksud dengan sukses itu, apa sih sebenarnya yang dimaksud sukses ke dalam? Itu sukses untuk diri kita sendiri. Seperti contoh, saya ambil contoh nih misalnya, kita punya materi yang udah bercukupan. Nah, pada saat kita punya materi yang bercukupan, kita pasti akan melekat sama materi itu. Kita bilang, saya pengen mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini, macam-macam deh. Tapi itu akan menimbulkan suatu lobah, keserakahan terhadap diri kita. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi lobah itu? Kita harus berbagi kepada yang lain, ya kan? Kita harus berbagi kepada yang lain, karena kita ya sebagai manusia adalah makhluk sosial, kita hidup berbagi, kita hidup memberikan manfaat juga kepada yang lain, bukan hanya untuk diri kita, seperti itu. Nah, ini nanti ada beberapa cerita yang saya mau sharing ya. Nah, ini ada beberapa kisah nyata tentang proses kesuksesan dari beberapa individu yang ada di dalam kehidupan kita nih. Ini ada mobil taksi dan juga catering. Ini saya cerita tentang seseorang yang sebuah keluarga yang punya 2 anak, ayah, ibu, dan 2 anak. Dia itu supir taksi. Nah, dia itu supir taksi. Pertama dia cuma kerja jadi supir taksi. Taksinya cuma 1. Nah, setelah dia banyak dapat pendapatan sebagai supir taksi di Jogja, dia itu berkeinginan untuk saya beli sendiri aja kali ya 1 mobil ya, daripada saya kerja di perusahaan taksi orang, saya beli aja deh, saya sewa-sewain mobil. Jadi saya punya 2 mobil nih, yang 1 saya jadi supir taksi, 1 lagi saya sewain ke orang untuk jadi supir. Nah, nanti supirnya itu bayar uang sewanya ke saya gitu kan. Nah, akhirnya dia bikin seperti itu. Nah, pada saat dia bikin seperti itu dia berhasil. Dia udah berhasil, terus habis itu sampai bisa beli rumah, sampai bisa nyokolin anaknya di sekolah bagus gitu loh. Nah, apa mau dikata, saat itu gempa di Jogja terjadi. Pada saat gempa di Jogja terjadi, habislah itu semua rusak, mobilnya rusak, rumahnya rusak, segala macamnya hilang. Tapi si orang ini tidak putus asa dalam berbuat baik. Dia lihat nih, banyak juga orang-orang yang lebih menderita dari dia. Nggak cuma dia aja, ternyata banyak orang yang lebih menderita dari dia. Akhirnya dia sama si istrinya bilang gini, yuk kita masakin masakan buat yang para tertimpa bencana, ya kan, supaya mereka banyak yang kelaparan, kita bantuin mereka. Akhirnya mereka masak rame-rame, bikin dapur umum, mereka kasih ke orang-orang ini. Setelah dikasih ke orang-orang ini, lama-lama tuh tim pemerintah yang bekerja di situ, makanannya boleh juga ya, boleh nggak kamu yang masakin, kita bantu yang lain juga, boleh. Akhirnya dimasakin, dibantulah yang lain, seperti itu. Nah, muncullah ide bisnis. Ide bisnisnya adalah buka catering. Nah, jadi pertama kalau kita berpikir nih, orang ini sukses apa tidak? Pasti kebanyakan bilang tidak, karena supir taksinya gagal waktu dia menjadi taksi, karena dia udah hancur, habis semuanya. Tapi on the other flip of the coin, ya, di koin sisi lain, dia berhasil. Karena apa? Karena orang jadi tahu bahwa dia itu sebenarnya punya skill di dalam dia untuk memasak yang enak, yang bisa diterima semua orang. Nah, pada saat dia muncul ide seperti itu dan keadaan Jogja sudah lebih baik, dia bilang sama teman-teman tetangganya, Pak, Bu, boleh dong kalau saya catering ke anak-anak Bapak yang ulang tahun, habis itu kalau ke anak-anak ibu atau bapak yang mau menikah, saya yang provide ya cateringnya. Nah, anak orang-orang ini pada senang kan sama dia selama bencana dibantuin. Nah, akhirnya dia banyaklah order untuk catering itu. Nah, setelah dia mulai meningkatkan tingkat bisnis dia bilang, waktu saya jadi supir taksi, saya kan banyak anterin tamu ke hotel ya, sama ke gedung-gedung perkantoran, ke gedung-gedung serbaguna. Kenapa saya nggak nawarin catering ke sono? Nah, dia mulai ide seperti itu. Akhirnya dia tawarin tuh, dia punya catering service ke hotel-hotel tersebut, ke gedung-gedung pertemuan tersebut, ke gedung-gedung serbaguna tersebut. Nah, di situ dia mulai build dia punya catering business. Jadi ini sesuatu yang benar-benar di luar daripada kita punya dugaan. Ternyata orang ini bisa sukses di tempat yang sebelumnya dia sebenarnya udah sukses sebagai taksi. Nah, ini yang kita namakan proses sukses. Sehingga dia itu bisa berjalan, dia itu bisa menjalankan apa yang dia inginkan sesuai dengan kebajikan yang dia lakukan. Yang kedua contohnya saya ambil itu si J.K. Rowling. J.K. Rowling kan pasti kalian pada tahu kan yang namanya Harry Potter. Nah, kalau Harry Potter itu dulunya juga pada saat diciptakan buku, dia itu tidak ada yang mau baca bukunya.
Dia tuh tidak ada yang mau melihat bahkan bukunya. Nggak ada mau redaksi-redaksi atau apapun yang mau menerbitkan bukunya. Akhirnya dia tetap have the belief, dia tetap punya keyakinan bahwa saya punya barang ini bagus, ya kan? Mungkin orang harus saya cari tahu bagaimana saya cara masuk ke dalam pikiran orang nih yang terbaik. Bagaimana sayanya harus memperjuangkan ini, mempertahankan ini. Akhirnya dia cari cara, bagaimana caranya. Nah, setelah dia dapat caranya, akhirnya kan terbit tuh bukunya dan juga terbit filmnya, dan bahkan hampir menjadi suatu favorit ya bagi kalangan ya untuk menonton film dia. Nah, yang berikutnya ini sih Colonel Sanders, KFC. Siapa yang nggak pernah makan KFC pasti setiap dari kita pernah nyobain KFC. Nah, ini membuktikan bahwa there is nothing such too late ya. Maksudnya nothing is too late to start. Contoh misalnya, kita ambil contoh deh, Donald Trump jadi presiden umur berapa? 70 plus. Colonel Sanders sukses sebagai KFC umur berapa? Udah 80 plus, udah 80 lebih. Jadi when you want to start something, don't ever think that it's too late. Jangan pernah berpikir itu terlambat. Karena kita bisa lihat contoh-contoh dalam kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang terlambat. Yang penting tadi balik, kita punya tekad, kita punya komitmen, kita punya kesabaran, kita punya ketekunan, itu kita bisa jalankan dengan baik. Ya. Nah, yang berikutnya ini saya ambil dari 2 tokoh Buddhis nih, ya, zamannya Sang Buddha. Itu ada si Kumarajiwa dan ada Tosamchong. Kumarajiwa ini Kumarajiwa adalah satu tokoh Buddhis yang saya juga kenal karena kakak saya kan biksuni, jadi saya juga tahu ternyata ada tokoh Kumarajiwa. Nah, Kumarajiwa itu adalah salah satu penerjemah Tipitaka yang cukup terkenal di zaman Sang Buddha. Ya. Nah, beberapa tahun setelah Sang Buddha wafat dia masih ada. Nah, si Kumarajiwa ini dia bilang kalau sampai saya menerjemahkan salah, ya, saya punya lidah ini tidak akan jadi relik. Jadi kalau saya benar, saya punya lidah akan jadi relik. Benar loh, kejadian ini ada jadi reliknya lidahnya. Artinya selama dia menjadi seorang biku, dia itu menerjemahkan 100% Tripitaka itu dengan baik. Perfect, tidak ada yang salah dalam menerjemahkan. Kalau mau lihat dia punya relik, katanya ada di China, tapi saya kurang gitu ingat dia ada di kota mana ini reliknya. Nah, yang berikutnya juga si Tosamchong juga terkenal karena dia itu salah satu penerjemah juga yang sangat berjasa kepada kalangan Buddhis karena dia bisa membawa terjemahan itu ke dalam bahasa Mandarin sampai sekarang bisa memberikan manfaat kepada kalangan banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh in real life yang kita lihat. Yang satu si sopir taksi, yang satu J.K. Rowling, satu Colonel Sanders, dan 2 ini adalah zamannya Sang Buddha, zaman dulu orang-orang tokoh agama yang juga kesuksesan. Karena mereka juga berjuang loh untuk menerjemahkan Tipitaka itu nggak gampang. Mereka harus berpikir kata-kata yang tepat, mereka harus berpikir definisi atau terms kata-kata yang digunakan apa. Jangan sampai orang juga salah mengerti. Karena kalau orang salah yang mengerti, akan efeknya panjang, kan banyak yang akan baca terjemahan tersebut. Nah, lalu ini berikutnya adalah saya akan menceritakan juga beberapa contoh yang kenapa si tekad ini menjadi landasan sukses, nggak cuma keluar tapi juga ke dalam. Nah, ini saya cerita tentang ada suatu zaman dulu ya. Zaman dulu itu di Mongolia, itu banyak sekali orang yang bilang, apa sih yang dimaksud dengan orang berada di Mongolia itu? Nah, pada saat dibilang seperti itu, orang Mongolia zaman dulu yang dikatakan the have, dia itu tidak diukur dari berapa banyaknya tanah, berapa banyaknya uang, berapa banyaknya aset yang dia punya. Tetapi dia diukur dari berapa banyaknya kuda yang dia punya. Nah, karena dengan kuda itu dia bisa membajak sawah, dia bisa pergi berburu, dia bisa pergi berkeliling kemana aja. Nah, makanya kuda itu disebut sebagai parameter di mana orang itu dianggap orang berada. Nah, jadi suatu saat nih si anak di Mongolia itu dia udah besar. Nah, dia udah besar, si bapaknya bilang, oke, nak, kamu sudah mulai besar, saya kasih kamu tanggung jawab. Kamu tanggung jawab, kamu gembalakanlah ini kuda-kuda ya sampai kamu bisa mengatur kuda-kuda ini dengan baik, gitu, melatih kuda-kuda ini dengan baik. Akhirnya si anak mulai menggembala kuda ini.
Pada saat dia mengembala kuda ini, setelah beberapa lama dilepas, ternyata kudanya hilang. Kudanya hilang satu. Pada saat mereka lagi proses pengembalaan, pasti bawa balik kudanya hilang satu. Pas kudanya hilang satu, si bapaknya marah sama anaknya. Kamu sebagai anak bagaimana sih? Saya kasih kamu kepercayaan, kok kudanya bisa hilang satu? Sekarang kan kita jadi rugi gitu loh, ya kan? Sampai dimarah-marahin segala macam. Nah, selang beberapa hari kemudian, kudanya itu balik, yang tadinya hilang. Bawa 2 kuda liar datang. Nah, setelah bawa kuda 2 liar datang kan jadi ada 12 ya kudanya ya. Jadi ada nambah. Si bapaknya langsung uji anak-anaknya. Wah, kamu anak pintar. Ternyata kudanya itu jadi datang lebih banyak dibandingin yang ada. Seperti itu. Nah, jadi ada kebalik nih. Ada tidak konsisten kan. Kok satu sisi dia bilang kudanya hilang ya jelek. Sekarang dia bilang kudanya balik. Sebelumnya hilang bagus gitu. Nah, setelah ada gitu, setelah dipuji-puji, akhirnya kuda itu dilatihlah oleh si pelatih kuda untuk bisa dijadikan gembala juga, ya kan, dijadikan gembala juga. Setelah dilatih kudanya, si anak ini bilang, kuda ini sudah jinak dan sudah dilatih, bolehkah saya menaikinya, saya tungganginya? Boleh, katanya. Ya udah, akhirnya dinaikilah oleh si anak itu kudanya. Pas dinaikin, si kuda itu kan baru dilatih nih, kaget. Pas kaget lompat-lompat liar, akhirnya si anak itu jatuh, kakinya patah. Nah, setelah kakinya patah, ya kan, si bapaknya marah lagi, bilang, waduh, ini gara-gara kuda ini nih yang 2 baru itu jadi kakinya kamu patah gitu, kamu jadi nggak bisa cacat deh gitu. Nah, harus berbulan-bulan istirahat dia. Zaman dulu kan nggak ada gips, mesti traditional treatment lah, bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi lebih sehat gitu. Nah, untung apa rugi tuh? Rugi kan? Tadi barusan bilang untung dapat 2 kuda baru, sekarang dapat 2 kuda lagi, ternyata dia bikin kakinya patah jadi rugi. Setelah itu beberapa bulan kemudian datang sang raja Mongolia itu datang ke si keluarga ini, mengumumkan ke seluruh desa. Dia bilang begini, pokoknya setiap anak laki-laki yang di bawah umur 25 tahun harus jadi militer, harus pergi perang, seperti itu. Apa mau si anak ini kan kakinya patah, dia tidaklah dipilih jadi militer, dia tidak perlu pergi perang. Nah, itu untung apa rugi kakinya patah, ya kan? Nah, ternyata dia terselamatkan, dia nggak usah pergi perang karena kakinya patah kan, baru sembuh. Nah, jadi the moral of the story di sini, kita harus konsisten tadi yang tadi saya mention. Kita harus lihat ke dalam. Kita jangan sampai gara-gara satu hal, gara-gara satu grafik yang drop down, kita merasa, oh, we failed, no, we give up, no. Itu hanya sebagai suatu tahapan untuk menempa kita bagaimana caranya kita naik lagi. Pada saat kita tidak mau naik lagi, itu baru kita tidak sukses. Itu baru kita melihat ke dalam diri kita sebagai seseorang yang tidak berhasil gitu. Nah, jadi kita harus motivasi diri kita harus berpikir positif bahwa ini tuh apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi baik gitu, ya kan. Kita harus bisa berpikir positif seperti itu. Berpikir ke dalam. Nah, ini satu lagi cerita, ada banyak mobil tuh ya, sama ada helikopter di situ. Ini cerita suatu keluarga yang juga dia awalnya hanya seorang karyawan biasa, ya, pergi pertama naik angkot, terus habis itu setelah pergi naik angkot, dia itu lama-lama bisa beli motor, lalu lama-lama bisa beli mobil, lalu bikin persewaan mobil, dan akhirnya dia juga punya helikopter sendiri, seperti itu. Nah, tapi apa yang dia perbuat adalah dia itu menggunakan hal-hal ini untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang ibaratnya, oh saya masih kurang nih 1 mobil saya beli lagi deh, atau masih kurang nih 2 mobil saya beli lagi deh 1 sampai berpuluh-puluh mobilnya, bukan. Jadi dia gunakan ini untuk orang-orang yang memerlukan, dia bisa kasih pinjam mobil ini. Karena yang tadi saya bilang, kalau kita itu tidak punya wisdom, kita itu tidak punya suatu kearifan, kebijaksanaan, keserakahan ini itu akan menghancurkan kita. Keserakahan ini malah tidak membawa kita ke jenjang atau tahapan selanjutnya. We never graduate from the to be better if we have that keserakahan yang ada di dalam diri kita itu tetap hidup. Nah, kita harus punya wisdom di mana ngontrol pikiran supaya kita bisa cut that out, supaya kita bisa hilangkan hal tersebut. Nah,
Terus berikutnya adalah ini contohnya adalah tentang kalau kalian lihat situ ada taman hijau sama ada satu stupa yang berwarna hijau. Nah, ini yang kita namakan kesuksesan di luar, tapi dia juga tidak bisa sukses di dalam, dan bagaimana caranya dia sukses ke dalam, mengatasi diri dia sendiri. Jadi ada seorang raja saat itu. Ada seorang raja di Cina, dia itu berhasil nih dalam segala hal. Dia membuat rakyatnya bahagia, dia membuat para pejabat di lingkungan kerajaannya itu juga bersifat servant leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani. Nah, ada suatu saat dia itu sakit matanya. Pada saat dia sakit matanya, dia keliling cari-cari dokter. Pokoknya berapapun dia bayar deh untuk dia cari dokter. Akhirnya dia ketemu satu dokter. Pada saat dia ketemu satu dokter, si dokter ini bilang, kamu harus lihat sesuatu yang refreshing, sesuatu yang hijau-hijau, ya kan? Karena itu akan membuat matamu lebih sehat, ya kan? Nah, akhirnya dia balik ke kerajaan, dia bilang sama para petinggi-petingginya, saya harus melihat sesuatu yang hijau. Bagaimana kalau, ya kan? Saya saya membuat all the surrounding-nya saya, selingkungan saya menjadi warna hijau semua gitu loh. Nah, pada saat dia buat hijau semua gitu kan, dia jadi sehat, ya kan? Dia jadi sehat, dia bisa berbuat baik ke orang lain lagi. Tapi ada kurang, karena gini, dia bilang, suatu pejabatnya bilang, yang mulia, kenapa yang mulia mesti merubah segala sesuatunya menjadi hijau? Kalau yang mulia memakai kacamata warna hijau aja bagaimana? Gitu. Nah, pada saat yang mulia memakai kacamata warna hijau itu kan sebenarnya lebih membahagiakan juga buat Baginda dan juga untuk orang lain gitu. Nah, jadi ini bagaimana caranya kita mengolah diri kita, ya kan, supaya kita bisa juga sukses, nggak cuma buat diri kita tapi buat orang lain. Karena kan nggak semua orang sebenarnya suka warna hijau kan. Cuman kan kalau dia bikin semuanya warna hijau, ya orang-orang lain kan juga ada yang tidak happy sebenarnya gitu loh. Nah, jadi dengan adanya kacamata hijau, dia itu bisa solve dia punya problem matanya, dan juga setiap orang juga bisa tetap menikmati apa yang adanya gitu. Jadi tidak bertentangan. Nah, ini kurang lebih cerita yang dapat saya sharing. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang di dalam hidup ini bagaimana kita itu menjadi seseorang, menjadi yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, menjadi seseorang, bagaimana caranya kita dari nobody become somebody, from zero menjadi hero. Kita itu harus punya tekad, kita itu harus punya kanti, harus punya wirya, harus ada konsistensi, keyakinan yang kuat, serta wisdom di dalamnya. Karena dengan adanya itu, kita itu nggak cuman menjadi hero to ourselves, tapi juga for others. Ya, karena memang hidup ini kita harus banyak berbagi, kita hidup tidak sendiri. Seperti memang kalau yang pengalaman saya pribadi, saya bisa ceritain sebagai contoh terakhir. Saya punya banyak usaha, tapi seperti Sister Leni mention, ya kan. Nah, punya banyak usaha, tapi orang-orang banyak yang bilang sama saya, kayak misalnya saya habis meeting sama teman saya itu suka tuh direkturnya balik ke saya, Pak Luki kan kayak udah cukup ya, kenapa sih mau kerja yang ini lagi, kenapa sih mau kerja yang itu lagi gitu. Nah, kok kayaknya nggak pernah cukup gitu kan. Nah, tapi saya cerita sama mereka, boleh deh tanya sama karyawan saya sama yang lain, kenapa saya sebenarnya buka satu bisnis baru. Karena walaupun bisnis baru itu misalnya cuman ada 10 orang yang kerja, atau ada 7 orang deh yang kerja, tapi mereka punya keluarga kan, misalnya punya 2 anak dan istrinya 1. Berarti ada 4 orang di rumah tangga mereka. Dikali 7 berarti ada 28. Nah, artinya kalau saya buka lapangan pekerjaan itu, artinya saya sudah membantu 28 orang supaya mereka bisa hidup, mereka punya pekerjaan. Nah, kalau saya tidak ada pekerjaan, kalau saya tidak membuka bisnis itu, mungkin buat saya tidak apa-apa, tapi orang ini mau gimana, kan kesian, kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu tujuan utamanya. Jadi you don't look for something yang benefit to yourself, tapi juga for others, karena yaitu kita memang hidup bersama, kita itu hidup berbagi, kita itu hidup saling toleransi dan saling mendukung satu sama lain. Kemarin kebetulan di wihara kita lagi bikin sentra vaksinasi. Itu juga kemarin ada lucu, saya kasih satu contoh. Ada orang kan lagi ngobrol sama saya, dia bilang,
gue mau minum kopi dong gitu. Ya udah mau dibikinin apa enggak? Oh, gue bisa bikin sendiri kopinya gitu kan. Pas udah bikin kopinya, dia turun ke kantin, dia buka lah itu satu sasetan kopi, dia bikin sendiri. Ini gue udah bisa bikin kopinya sendiri. Terus saya bilang, itu mah bukan lu kali yang bikin. Ini gue baru bikin. Enggak, kopinya siapa yang bikin? Gulanya dari siapa? Packagingnya dari siapa? Yang nganterin sasetan kopinya itu dari pabrik ke sini siapa? Tapi kan sebelum dari pabrik, gue mesti beli dulu di supermarket. Ya karena sebenarnya dari satu saset kopi itu aja kita udah tahu kan, kita itu hidup perlu orang lain. Jadi mulai dari bikin sasetan kopinya, mulai dari bikin kopinya, nyampur kopinya, krimnya sama gulanya, yang nganterin dari pabriknya ke kita siapa, yang buka supermarketnya siapa, itu kan masing-masing pihak yang berbeda. Ya, it shows that we need other people when we live in this life gitu. Jadi we cannot be selfish, we cannot be egoistic. Kita nggak cuma sukses keluar, tapi juga ke dalam kita juga harus ngerti, kita harus bisa sukses juga ke dalam diri kita. Nah, ini saya sharing yang terakhir tuh, itu adalah wisdom yang didapat dari Dhammapada ayat 182 ya, gitu. Nah, itu bunyinya adalah Kico Sadama Sawana. Jadi sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Nah, ini berkaitan dengan belajar Buddha Dhamma. Jadi di Buddha Dhamma itu kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga harus bisa mengerti, kita juga bisa mencerna, dan kita juga menjalankannya bagaimana gitu. Nah, ini tidak mudah, tapi bukan berarti kayak tadi saya bilang semua itu perlu proses, jangan pernah give up. Masing-masing ada tahapannya. Jadi dengan kita dapat mendengarkan ini, kita dapat mengasah wisdomnya kita, kearifannya kita di dalam kita menjalankan hidup ini, di dalam kita mempunyai tekad untuk menjadi sukses, di mana kita menjadi seseorang yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain, seperti itu. Kurang lebih seperti itu kali Sister Leni untuk saya punya paparan siang hari ini. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bro Lucky atas sharingnya ya. Terima kasih Bro Lucky atas sharingnya, sangat menginspirasi sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia ya. Sekarang tibalah saatnya untuk sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, kita persilakan, nanti bisa dituliskan di kolom live chat-nya YouTube Live Buddhist Fellowship Indonesia. Nanti saya akan bantu untuk tanyakan ke Bro Lucky. Ya, kita tunggu pertanyaannya ya. Selamat siang Bro Lucky. Ini ada pertanyaan dari Bro Gun ya. Selamat siang Bro Lucky, jika hidup saat ini adalah meneruskan hasil karma di masa lampau, ya apakah karma tersebut bisa kita ubah untuk kehidupan saat ini supaya lebih sukses lagi? Ya, gimana Bro Lucky? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang gini kan, kita tahu semua kita live in the present moment, kita hidup saat ini ya gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini itu adalah perbuatan kita yang lalu, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah yang akan kejadian di depan, apa yang akan kita terima buahnya di depan. Jadi untuk merubah tentu bisa, jadi kita perbanyak perbuatan baik saat ini untuk merubah supaya kita menjadi lebih baik di kehidupan yang akan datang. Saya kasih contoh mungkin seperti ini. Misalnya kita pegang satu gelas nih ya, isinya air putih, tetapi ada mungkin saya bilang kita anggap sirup warna merahnya itu adalah yang kotornya gitu ya. Jadi ada segelas air putih sama ada sirupnya. Nah, sekarang kita anggap si perbuatan baik itu adalah air putihnya, si sirup itu adalah perbuatan tidak baiknya. Tapi kalau misalkan kita tuang terus nih gelas itu dengan air putih, lama-lama sirupnya hilang kan karena terbuang. Betul ya. Nah, karena sirupnya terbuang, berarti kan isinya semua air putih. Nah, anggapnya berarti kalau air putih itu adalah perbuatan baik, ya kan, kita harus banyak perbuatan baik kita sehingga lama-lama sih perbuatan yang tidak baiknya itu si sirupnya hilang. Nah,
dengan adanya itu kan berarti kan kita punya life will change, ya kan, along the way our life will change, seperti itu. Saya punya banyak sih pengalaman kayak gitu, karena saya seperti tadi yang Sister Leni mention, saya aktif di beberapa organisasi yang banyak melakukan kebaikan. Contoh-contohnya kayak misalnya kita waktu tahun lalu kita bikin bagi-bagi nasi bungkus, 1.000 nasi bungkus per hari, ya kan. Terus habis itu untuk para ojek online, untuk para pemulung, untuk para orang-orang yang memang kena PHK karena pandemi. Nah, tahun ini kita bikin vaksinasi. Terus dari tempat saya yang lain, kita juga bikin yang namanya Kampung Asuh. Jadi kita kerjasama dengan Pemprov DKI, kita adopt a village. Jadi satu kampung namanya Kampung Tanah Merah, kita adopsi, kita menjadikan dia menjadi kampung mandiri gitu. Nah, kita ajarin dia macam-macam. Jadi bagaimana caranya mengolah sampah, bagaimana caranya kita mengolah air, lapangan bolanya dia yang sekarang udah jadi kolam buatan tuh, kita olah kembali jadi air bersih, terus kita berdayakan ibu-ibunya supaya bisa bikin roti, bikin kue, dan macam-macam seperti itu. Nah, these are all the good things, dan saya melihat selama saya melakukan ini tuh saya bisa menerima manfaatnya, kayaknya bukannya sombong, tapi kayaknya tuh nggak pernah kekurangan walaupun lagi pandemi. Maksudnya ada aja yang ngasih gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada teman saya, lu gue pesen deh sekian banyak, itu misalnya untuk restoran saya ya, gue pesen deh buat sekian banyak karyawan gue, mereka lagi pada work from home, gue juga support mereka deh makan siang, gue deliverin deh sesuatu ke rumahnya. Nah, kayak begitu-begitu tuh sesuatu yang kita nggak expect itu bisa ada, dan itu bisa kejadian. Have to believe on the good action, karena itu akan melakukan sesuatu energi yang baik juga buat kita. Jadi apa yang tadi ditanyakan, ya kita bisa rubah itu. Jadi jangan khawatir. We live in the present, so we will get it in the future. What we do in this present moment, seperti itu. Thank you Bro Lucky atas pencerahannya, ya, atas inspirasinya juga. Nah, Bro Lucky, kalau anak-anak muda ya, mungkin yang baru lulus kuliah atau baru lulus SMA gitu ya, mereka kan mungkin ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau sudah langsung bekerja ya, atau memulai usaha sendiri. Nah, di Buddhist Fellowship Indonesia kan kita punya banyak anak-anak asuh ya yang sedang sekolah maupun kuliah ya. Nah, kadang-kadang maksudnya mereka mengambil bidang, mungkin kuliahnya jurusan apa. Nah, nanti untuk karirnya atau memulai small business gitu, nah itu harus sesuai dengan jurusannya, atau kadang malah bisa berbeda. Terus maksudnya gimana seseorang tahu bahwa dia cocok di bidang itu, atau semua orang itu punya talenta di macam-macam bisnis, seperti Koluki ya, Bro Lucky kan ibaratnya bisnisnya kan banyak ya. Nah, sebenarnya itu passion atau memang cocok di bidang tersebut gitu loh, atau semua orang bisa di semua usaha, atau mungkin punya talent masing-masing. Mungkin kalau Bro Lucky bisa memberikan sedikit pencerahan ke adik-adik ya. Oke. Ya, terima kasih atas ini pertanyaannya. Jadi memang itu pertanyaan yang bagus sekali. Ini saya ngalamin sama beberapa staff saya sebenarnya. Jadi gini, ada 2 orang staff saya, yang satu dia jurusan psikologi, ya kan, jurusan psikologi, tapi saya suruh dia megang keuangan, ya kan. Nah, dia juga nanya, kok Pak Lucky gimana saya caranya megang keuangan?
Akhirnya saya ajarin dia apa segala macam. Akhirnya dia bisa. Terus saya tanya sama dia, nah sekarang gini deh, suatu saat kamu udah nggak kerja sama saya, atau kamu suatu saat menikah punya keluarga, kamu udah nggak bisa kerja, kamu pasti kerja jadi ibu rumah tangga atau praktek psikologi sendiri. Nah, pada saat kamu diinterview sama satu orang lain, anggap kamu kerja lagi sama psikolog yang lain yang lebih senior ya. Pada saat kamu diinterview dengan orang lain, psikolog yang lagi interview kamu pasti milih kamu, karena kamu apa? Kamu punya skill keuangan dan kamu punya skill psikologi. Yang satunya cuma punya skill psikolog, ya kan? Jadi orang ini dengan I pay the same amount of money, I got 2 skills. I receive 2 skills in 1 person, ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita learn, actually, kita harus menganggapnya sebagai suatu investasi buat diri kita di masa depan. Seperti itu. Jadi we know life is not perfect, but how we deal with the imperfection. Jadi belum tentu apa yang kita punya jurusan sesuai dengan bidang kita, gitu loh. Tapi itu akan bermanfaat dengan tadi yang saya kasih contoh, ya kan. Nah, yang kedua ada satu lagi nih, ini juga lucu. Jadi ini anak datang dari daerah lain itu, dari daerah Medan datang. Datang, dia kerja sama saya, dia koki kan. Dia koki, terus saya rekrut dia karena gini, karena koki-koki itu kan teman-temannya restoran semua. Saya punya bisnis ada satu yang di bidang pengolahan limbah untuk minyak, lemak, kotoran apa, tapi green gitu kan. Nah, jadi saya taruhlah dia di situ. Dia tanya sama saya, Pak, saya kan koki, kok saya ditaruh di bidang ini gitu, ya kan? Terus kan nanti saya juga bagaimana ya, Cak, kok beda gitu. Nah, saya cuma bilang gini sama dia, oke, ini deh. Suatu saat nanti kamu mau terus di Jakarta atau kamu mau balik ke sono, ke Medan sama keluarga kamu lagi gitu kan. Oh, saya mau balik, Pak, gitu. Oke, gini, suatu saat perusahaan saya kan juga mau berkembang di sono kan, ya enggak? Nah, pada saat kamu balik ke sono, perusahaan saya mau berkembang ke sono, orang yang paling tepat saya pilih untuk ngejabat sebagai kepala di sana siapa? Kamu, ya kan? Kamu saya udah percaya, ya kan? Terus habis itu kamu juga udah mengerti produk saya. Yang ketiga, saya bisa jadiin kamu partner loh di sono, ya kan? Jadi kita sama-sama partneran nih untuk yang distribusi di Medan. Kenapa saya mesti pilih distributor orang lain? Ya kan, karena jelas-jelas saya udah bangun kepercayaan sama kamu udah bisa. Kamu juga punya usaha sendiri kalau jadi partner saya. Nah, pada saat kamu punya usaha sendiri, kamu punya kebebasan kan? Kamu mau cuti kapan aja boleh, ya kan? Kamu nggak usah minta cuti sama bos kamu, ya kan? Terus ya basically you have your own freedom lah when you have the perusahaan sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu salah satunya sih kenapa seperti itu. Nah, hal ini juga banyak sih yang saya alamin gini. Kita kan banyak, mungkin dari Sister Leni juga tahu lah, Sister Leni kan aktif di Buddhist Fellowship, saya kan juga aktif di tempat organisasi sosial yang lain. Pada saat kita bikin satu acara, kan kita harus bisa memplotting orang-orang volunteer ini yang belum tentu skillnya sama dengan yang kita butuhkan. Tuh ya, misalnya si A orang desain, ya kan? Tapi kita punya orang sound system misalnya. Harus ajarin si orang desain ke orang sound system, ya kan? Nah, things like this happen. Justru manfaat organisasi adalah itu. Kita jadi terbiasa untuk berpikir out of the box. Bagaimana kita melihat potensi orang lain supaya bisa di posisi yang diperlukan saat itu. Nah, kalau tadi mengacu kepada pertanyaannya, apakah ada satu talenta apa segala macam yang bisa dikembangkan dari orang itu? Setiap orang pasti punya, setiap orang pasti ada. Karena orang itu dilahirkan dengan satu hobi, ya kan? Dilahirkan dengan satu hobi, hobinya itu belum tentu bisa menjadi karir yang baik, ya kan? Karir yang baik. Jadi yang ya karirnya itu bisa jadi lain daripada hobinya, tapi nanti karirnya ini akan menghasilkan suatu income yang bisa dia mengembangkan hobinya, kayak begitu. Nah, saya kasih contoh dari saya misalnya. Pada saat saya mau sekolah ke Amerika, papa saya bilang, pada saat kamu sekolah di sana nanti, papi yang pilihin jurusan buat kamu ya. Ya kan, papi yang pilihin jurusan buat kamu. Karena apa? Karena kamu akan buang waktu yang sama di sana 4 tahun, papi akan mengeluarkan uang yang sama untuk kamu 4 tahun, tapi nanti hasilnya beda. Ya kan?
Jadi mendingan papa yang pilih jurusan, tapi nanti begitu kamu dapat berhasil di situ, kamu bisa ngembangin hobi kamu di mana. Nah, pada saat itu papa saya suruh saya ngambil akuntansi. Nah, pada saat papa saya ngambil akuntansi, saya selesai dari jurusan akuntansi itu, papa saya bilang, kamu jangan jadi akuntan ya. Setahu saya, kamu jangan jadi akuntan. Kenapa jangan jadi akuntan? Yang saya pakai di kamu bukan akuntannya. Akuntannya mengerti laporan keuangan ya, tapi yang saya pakai adalah ketelitian kamu. Karena orang waktu ngambil jurusan akuntansi itu dipaksa secara langsung supaya teliti. Nah, pada saat teliti itu saya pegang, ketekunan itu saya pegang, saya mengerjakan pekerjaan lain juga udah terbawa nih, bagaimana supaya teliti dan tekun. Gitu. Nah, jadi itu kayak seperti itu jawabannya. Setiap orang pasti punya talenta tersembunyi yang belum tentu sama dengan jurusan yang dia pakai atau yang keinginan yang dia ingin pakai, tetapi talenta ini akan bermanfaat untuk melakukan hobi-hobinya dia atau hal-hal dia yang lain. Kayak tadi, akuntansi yang diambil bukan ilmu akuntingnya loh, tapi bagaimana caranya saya bisa menjadi teliti dan menjadi lebih tekun untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya yang saya perlu lakukan, seperti itu. Kayak gitu sih mungkin jawabannya. Thank you, Bro Lucky. Jawaban yang sangat menginspirasi sekali ya. Jadi untuk adik-adik pintu belajar, anak-anak asuh pintu belajar ya, maksudnya jika nanti di masyarakat bekerja tidak sesuai, lebih baik sih sesuai dengan jurusan. Tapi kalau sampai tidak sesuai dengan jurusan, itu juga tidak apa-apa ya, seperti yang Bro Lucky infokan, supaya kita bisa menambah skill kita di bidang lain, sehingga skill kita bertambah. Nantinya mungkin saat ini belum kepake, tapi nantinya mungkin beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi aset yang sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Iya. Oke. Thank you, Bro Lucky. Ini ada pertanyaan lagi, Bro Lucky, dari Siskema. Selamat siang, Bro Lucky. Apakah sukses seseorang ada hubungannya dengan karma masing-masing? Terkadang ada orang yang sudah bekerja keras, tetapi kenapa masih bisa pas-pasan ya? Thank you atas pertanyaannya. Jadi memang gini, pada saat kita melakukan sesuatu itu, kita harus memang dari hati, ya kan, dari hati kita happy, terus habis itu kita mengerjakannya juga happy, ya kan, terus habis itu juga kita tidak ada penyesalan di belakangnya, ya kan. Nah, jadi tidak setengah-setengah, jadi all out seperti itu. Nah, mungkin seperti kalian tahu kan, kalau kita melakukan dana, menurut agama Buddha kan, sebelum kita berdana kita harus happy, pada saat kita berdana kita happy, setelah kita berdana pun kita happy, karena kita melepas. Nah, but not everyone bisa seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus latihan memang. Nah, jadi jikalau memang ditanyakan kenapa ya kok bisa ada orang yang udah kerja keras, tapi tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, kok begitu-begitu aja tetap kerjanya ya. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu, ya kan. Jadi mungkin dari hatinya kurang all out, ya kan. Terus habis itu ada juga unsur penyesalan, ya kan, setelah ya kayak tadi before giving, at the giving, and after giving we have to be happy. Ada satu tahap yang dia mungkin masih merasa kemelekatan di situ, gitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang di presentasi, yang dilihat jangan tujuannya. Maksudnya kok saya nggak mencapai ini, hasilnya kecewa. Jangan, yang dilihat adalah prosesnya. Karena dengan kalian melakukan itu, sebenarnya kalian sudah melakukan one step. One step is better than no step, gitu. Jadi lebih baik ada satu langkah yang kalian lakukan daripada tidak ada langkah sama sekali. Nah, jadi pada saat misalnya kita tadi udah melakukan, kok masih begitu-begitu aja ya, ya memang mungkin take longer periods gitu untuk achieve that, tapi jangan pernah give up gitu. Nah, yang tadi saya bilang ya, ada contoh kan 2 kereta, yang satu cepat, satu lambat. Yang cepat lebih cepat nyampe, tapi dia nggak lihat pemandangan di sekitar. Yang lebih lambat, dia memang nyampe lebih lambat, tapi dia bisa lebih menikmati pemandangan yang ada di kanan dan di kiri. Kayak gitu aja. Jadi harus tetap positive thinking, never give up.
grafik tidak selalu mulus, tapi yang penting trendingnya selalu naik. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita, seperti itu sih. Dan apapun yang dilakukan mungkin mesti berbahagia dan mesti ikhlas ya, Bro Lucky ya. Ya, kayak kita dana kan, maksudnya before giving, after giving, and after the giving we feel happy kan, we feel nggak attachment gitu, kayak gitu. Iya, benar. Thank you Bro Lucky. Bro Lucky, ini ada pertanyaan lagi dari Sis Daryani. Selamat siang Bro Lucky, bagaimana caranya agar tekad sukses kita tetap menyala di saat lagi banyak masalah, masalah keluarga, apalagi di dalam masalah pandemi ini, di mana tingkat PHK semakin meningkat. Oke, jadi gini, ini kan masalah atau problema yang kita hadapi saat ini itu kan nggak cuma kita ya, tapi maksudnya semua orang, bahkan seluruh dunia, ya kan? Ya. Kita aja mau lari kemana, ke negara mana aja sama, semua negara juga begitu gitu. Nah, jadi pada saat kita melihat ini, kita tahu bahwa sebenarnya nggak cuman kita aja yang mengalami, tapi masyarakat sekitar kita juga mengalami, bahkan ada yang mengalami lebih buruk mungkin daripada kita gitu. Jadi in life kita juga kita harus melihat nggak cuman ke atas saja, kok dia lebih enak ya, enggak, kita juga harus bisa melihat sejajar, sepandang mata kita, oh ada juga nih yang ngalamin seperti saya, terus melihat ke bawah, oh ternyata kasihan juga ya, ada orang yang lebih parah dari saya gitu misalnya, dan juga ke samping gitu. Nah, jadi pada saat kalian mengalami seperti ini, dalam kehidupan ini pasti ada masalah yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. That's why life is suffering, ya kan, hidup adalah duka kan, kita kalau sebagai Buddhis kan kita juga tahu hidup adalah duka, ya kan, bertemu dengan yang dibenci kita sedih, berpisah dengan yang disayang kita juga sedih gitu kan, jadi mau yang mana gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, balik lagi ke pikiran. Jadi pada saat kamu mengalami hal seperti ini, jangan terlalu terbawa perasaan, yang penting tetap berpikir positif, tetap mengendalikan pikiran, tetap banyak berbuat baik, karena berbuat baik itu kan menghasilkan energi, ya kan. Nah, pada saat menghadapi masalah itu ada 4 tahap nih yang harus dilakukan. Pertama, kamu harus menerima memang masalah itu ada, dalam kehidupan ini pasti ada masalah. Terus bagaimana kamu menghadapinya, bagaimana kamu menyelesaikannya, dan bagaimana kamu meletakkan masalah itu. Artinya gini ya, meletakkan tuh gini, pada saat kamu sudah menerima, menghadapi, dan menyelesaikan, kamu taruh aja itu the past already. It's not the present again. It's the past yang kamu jangan sampai narik ini balik membuat hidup kamu lebih susah. Bukan berarti kita lupain ya. Kita tetap ingat karena apa? Karena di masalah ini kamu ditempa menjadi orang yang lebih tough, ya kan? Ditempa menjadi orang yang lebih kuat, lebih gigih, supaya pada saat kamu menghadapi masalah seperti ini lagi, kamu tahu bagaimana cara solve the problem, ya kan? Nah, jadi itu aja. Kamu kalau menghadapi masalah, kamu terima, kamu hadepin, kamu selesaikan, dan kamu tinggalin. Tapi kalau misalnya ketemu masalah yang sama, kamu bisa tarik balik. Oh, seperti ini loh kamu menyelesaikannya. Gitu. Nah, tadi saya pas ditanyakan bagaimana sih masalahnya banyak nih, ada yang kena PHK apa segala macam. Kita tahu bahwa everything is anicca kan. Segala sesuatu adalah anicca, segala sesuatu tidak kekal. Ini pasti berlalu. Kita harus punya kegigihan bagaimana melalui perubahan ini. Contoh deh misalnya, zaman dulu kita pakai HP Nokia, ya kan. Terus habis itu berubah ke BlackBerry, terus berubah ke Android. Dalam waktu yang kurun yang cepat udah berubah. Tapi kalau kita tidak mau menyesuaikan dengan keadaan, kita maunya cuma tahu cara pakai Nokia, kita tidak akan survive. Gitu. Nah, sesuatu ini pasti berubah. Cuman seberapa cepatnya berubah ini, seberapa tanggapnya kita, itulah yang kita harus tetap tangguh. Jadi balik lagi tadi, semua orang mengalami hal ini, semua orang mengalami kesusahan ini, tapi sooner or later ini mungkin bisa terjadi, not just once loh, mungkin bisa jadi ke depannya terjadi lagi yang kita tidak pernah tahu gitu. Nah, itu hanya balik ke diri kita bagaimana cara kita mengatasinya seperti itu. Masing-masing punya masalah yang berbeda-beda, yang dihadapinya dengan cara masing-masing, tapi dengan konsep yang sama bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Bagaimana caranya kita beradaptasi dengan perubahan ini, ya kan, menerima perubahan ini, itu adalah yang membuat kita bertahan seperti itu.
Saya kasih contoh satu lagi ya. Saya kasih Oke, contoh boleh. saya boleh. Boleh, Bro. Boleh. Oke. Teman saya ini punya perusahaan garment terbesar di Indonesia, ya kan? Dia banyak market yang dia ekspor, bikinin baju-baju untuk beberapa merek di luar negeri, keluar dia bikin. Pada saat pandemi terjadi, ya kan, dia gimana caranya mau ekspor? Tapi dengan dia punya pikiran nih yang ibaratnya gue nggak boleh nyerah sama keadaan, dia robah loh, dia punya pabrik jadi bikin masker. Jadi dia support pemerintah Indonesia untuk kebutuhan masker di dalam negeri. Dia bisa produksi sampai 10 juta masker. Saat itu zaman masker susah, dia robah, dia punya divisi produksi bajunya itu jadi produksi masker. Gitu. Nah, ini kan sesuatu yang yang ibaratnya dia nggak diem nih. Ya kan, wah gue punya masalah, gue diem aja. Enggak, dia bikin gimana ya caranya gue survive, dia robah jadi masker itu. Nah, contohnya mungkin tadi balik ya ke kalian. Misalnya kalian punya masalah gini banyak itu. Nah, coba kita berpikir out of the box bagaimana caranya kita supaya lebih kreatif di dalam menghadapi masalah pandemi ini, di mana kita bisa memanfaatkan situasi ini menjadi suatu kesempatan. Menjadi suatu kesempatan yang kita ciptakan sendiri supaya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, contohnya tadi yang the real is that, yang teman saya itu dia berubah. Kan kita juga nggak tahu kan, kok dia bisa berpikir dari perusahaan garment dia, pabrik garment dia jadi pabrik masker sekarang. Ya kan, dimana orang Indonesia yang lagi waktu itu lagi perlu masker, dia robah, akhirnya dia bisa support our country with that, with providing the masker gitu. Ya kan, restoran pun kan berubah sekarang. Saya punya restoran kan misalnya, itu juga sama, yang tadinya makannya di tempat kan begini turun, tapi online-nya kan dinaikin, ya kan. Nah, karena apa? Karena online dinaikin ini, orang-orang pun yang pengen makan, dia akan berubah perilakunya. Dia jadi nggak juga makan di tempat, dia akan terbiasa menggunakan apps untuk order makanan. Mereka terpacu, dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti perkembangan. Seperti itu. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau ada masalah. Memang it happens, tapi nggak cuma happens to you, happens to everyone. And then juga lingkungannya kita menanggapinya juga berubah, ya kan? Seperti makanan tadi, yang tadi yang nggak biasa online, saya juga jarang pesan makanan online, tiba-tiba terpaksa harus cara pesan online, gitu kan? Kayak gitu sih mungkin penjelasannya. Oke, thank you Bro Lucky. Nah, Bro Lucky selain maksudnya kan di Lumbini Park itu kan banyak macam ya lini bisnisnya ya, dari properti sampai startup ya. Nah, itu kan mungkin dari sekian banyak, mungkin ada beberapa aja yang menjadi passionnya Bro Lucky ya. Saya nggak tahu, atau semuanya adalah passion Bro Lucky. Nah, kalau ada sebagian, misalnya ada 1-2 yang bukan passionnya Bro Lucky, tapi tetap dijalanin. Nah, gimana caranya Bro Lucky itu bisa menjalaninya dengan sukacita dan bisa tetap membuat perusahaan itu berkembang walaupun mungkin bukan passionnya Bro Lucky. Oke. Thank you atas pertanyaannya Sister Leni. Jadi memang kalau untuk hal tersebut itu yang tadi mungkin ada di mindset saya, bahwa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk saya juga. Maksudnya saya untuk melakukannya ini untuk kebaikan orang lain. Maksudnya saya bisa menciptakan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti itu, ya kan. Jadi itu yang menjadi motivasi drive dari saya, bahwa saya melakukan ini karena benefitnya ada yang diberikan untuk orang-orang juga, gitu loh, ya. Karena itu yang menjadi drive-nya saya sih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi makanya yang kita kerjakan itu walaupun tidak ada passion, ya kan, tapi passionnya saya mungkin bisa diambil dari sisi lainnya kali, bahwa memang we live not by ourselves, tapi juga ada orang lain, sehingga saya melakukan ini nggak semata-mata buat saya, tapi juga untuk yang lainnya, kayak begitu. Kadang gini juga, perusahaan-perusahaan yang saya buat itu ada
orang yang memang in charge di situ yang punya passion di situ. Contoh ya misalnya, misalnya contohnya ini ada suatu yang bisnis makanan deh, ada bisnis makanan. Nah, bisnis makanan itu saya orangnya suka makan, tapi saya nggak suka masak. Tapi ada teman-teman yang memang demen dengan rumitnya masakan itu, bumbunya apa, belinya di mana, apa segala macam, itu ada dia yang suka. Nah, tapi dia perlu dukungan gitu, misalnya dukungan dari teman-teman dalam hal marketing, dukungan dari investasi, dukungan dari koneksi dapat tempat yang bagus. Nah, dia ajak saya tuh, ya kan. Nah, jadi saya sebagai partner dia, tapi saya hanya sebagai orang yang kalau lu mau apa, gue bantuin. Contohnya cari tempat yang bagus, ya kan. Terus habis itu cari bahan-bahan yang bagus. Saya punya koneksinya nih misalnya, tapi yang ngejalanin bisnisnya dia gitu loh. Nah, itu kan bukan passion saya, tapi I'm helping my friend gitu. Nah, jadi ada unsur-unsurnya gitu tuh yang membuat saya yang membuat saya kayak ada tanggung jawab untuk membantu sekitarnya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, thank you Bro Lucky. Oke, thank you Bro Lucky. Sangat menginspirasi sekali ya. Oke. Itu ada pertanyaan lagi, Bro Lucky. Nah, kalau dalam menjalani usaha itu kan nggak selalu awal-awal itu kan nggak selalu sukses ya. Nah, pas naik turun itu menyingkapinya bagaimana, Bro Lucky, supaya punya konsistensi semangat sampai sukses. Thank you. Oke. Jadi yang pertama memang gini, kita kan belajar dari pengalaman ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman di mana yang membuat kita tidak berhasil atau membuat kita feel down, itu kita jadikan pelajaran dan jangan sampai terulang lagi. Kayak contohnya misalnya kalau kita kesandung di satu tempat, kita tahu bahwa di tempat itu ada sandungan, maka berikutnya kita tidak tersandung lagi. Kayak gitu, ya kan. Makanya kadang kan orang bisa bilang, oh, experience is the best teacher, ya kan. Nah, jadi bagi saya kalau misalnya memang ada seperti itu, saya biasanya menyikapinya yang kayak tadi saya bilang 4 tahap. Saya menerima masalah itu, saya hadapin masalah itu, saya selesaiin masalah itu, tapi saya letakkan juga masalah itu. Pada saat masalah yang serupa itu muncul kembali, saya udah punya bahannya nih, gimana cara saya nyelesain, kayak gitu. Nah, pada saat saya feel down, ya kan, nah saya motivasi diri saya lagi bahwa positifnya dari hal ini itu adalah apa? Adalah saya bisa belajar bahwa kesalahan saya di sini dan saya tidak ulanginya lagi, kayak begitu. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran di masa lampau dan juga motivasi, ya kan, nah itu akan membuat kita selalu konsisten akan apa yang kita capai, seperti itu, kayak begitu. Oke. Thank you, Bro Lucky. Oke, karena ini waktunya sudah mendekati 14.30 ya. Ini Bro Lucky, mungkin Bro Lucky bisa memberikan sedikit ini ya, review dan kesimpulan atas talk kita pada siang menjelang sore hari ini ya, supaya adik-adik teman-teman semuanya dan anak-anak asuh Pintu Belajar juga bisa termotivasi ya dan terinspirasi supaya melakukan segala sesuatu itu supaya konsisten, supaya dream untuk kesuksesan baik di bidang pendidikan maupun karir bisa tercapai ya. Mungkin Ko Lucky bisa memberikan sedikit review dan kesimpulan supaya lebih mudah teringat ya sama teman-teman masyarakat Indonesia juga dan anak-anak asuh Pintu Belajar. Thank you, Bro Lucky. Terima kasih.
Jadi mungkin untuk rangkumannya siang hari ini, kita bicara kan kita dari seseorang yang bukan apa-apa menjadi seseorang yang apa-apa kan ya. Nah, dari nobody become somebody. Nah, how we do that, bagaimana cara kita melakukan itu, kita harus punya tekad. Karena tekad itu adalah yang ada di dalam hati kita nih. Pada saat kita punya rasa kepengen, ya kan, itu adalah tekad, ya kan, yang kita harus capai. Nah, pada saat kita punya itu udah bagus, udah sumber api di dalam diri kita, ya kan, kita kerjakanlah itu, kita harus ingat tadi, kita harus punya semangat yang tidak pernah putus, kita harus punya kesabaran. Nah, tadi kan banyak tuh pertanyaan gimana sih kalau lagi down, nah, itu adalah kesabaran, bermain dalam hal itu. Nah, setelah adanya semangat dan kesabaran, kita harus konsisten dan kita juga harus bijak dalam menghadapinya itu. Nah, pada saat kita bijak, pada saat kita konsisten, pada saat kita punya semangat, kita punya kesabaran dan untuk menjalankan tekad tersebut kita bisa sukses. Suksesnya luar dan dalam, nggak cuma luar doang, nggak cuma dalam doang. Jadi seperti itu sih pesannya. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, ya itu tadi, kalau dapat nilai jelek jangan patah semangat. Itu pasti ada hikmahnya dan itu pasti bisa menjadi lebih baik. Itu saya bisa kasih satu contoh lagi kalau boleh. Itu saya pernah sekolah di Amerika waktu itu. Saya nggak pernah dapat nilai di bawah B kayaknya. Kalau nggak B plus paling jelek. Suatu hari profesor saya nanya, Luki, kamu kenapa bisa dapat jelek, dapat C plus? Kok saya nggak pernah dapat kamu seperti ini? Emang kamu kenapa gitu loh? Ya udah saya bilang, Prof, nah, waktu itu kan saya kan di semester ke-6 ya kan. Sekarang kan lagi nyari magang di Amerika kan. Nah, jadi pikiran saya tuh kepecah antara nyari magang, antara belajar sama ada urusan organisasi lain. Jadi makanya saya dapat nilai segini. Profesornya itu bisa bilang sama saya gini loh. Ya udah, kamu nggak usah khawatir untuk ujian tengah semester kamu dapat nilai segini. Kalau nilai ujian akhir semester kamu dapat nilainya A nih misalnya, itu yang tadinya B saya ganti A juga. Jadi dua-duanya A nih, ujian tengah semester sama akhir semester. Dia bisa ngomong gitu loh ke saya. Sampai teman-teman saya kadang-kadang suka kaget kok dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan in the past ya, itu kadang-kadang bisa menilai orang, si Luki biasanya tidak seperti ini, kenapa dia bisa seperti ini gitu. Nah, jadi dia kasih satu privilege. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman yang masih sekolah atau kuliah. Don't ever give up, don't feel bad tentang sesuatu, ya kan. Kalau misalnya dapat nilainya jelek, nggak usah khawatir, itu jadi pembelajaran. Yang penting kalian tetap giat, karena hal-hal yang saya alamin itu bisa jadi terjadi ke kalian loh, ya kan. Nah, itu satu. Kalau untuk yang kerja, ya kan, atau untuk yang lagi ngadepin masalah pandemi, itu juga nggak usah khawatir, karena semua orang ngalamin hal yang sama, ya kan, juga di dalam masalah masing-masing menghadapi masanya sendiri-sendiri, tapi harus ingat positive thinking sama pembelajaran yang kita alami selama ini itu dijadikan bahan buat kita, supaya kita bisa menjadi tangguh dan lebih baik, supaya bisa menjadi sukses itu. Kurang lebih seperti itu sih mungkin akhir katanya. Terima kasih. Oke, thank you Bro Luki atas sharingnya pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat adik-adik Pintu Belajar, masyarakat Indonesia, dan para pemirsa semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kesuksesan semuanya, baik di bidang pendidikan, karir maupun bisnis ya. Dan kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan sedikit apresiasi kepada Ko Luki. Ya. Thank you. Kita serahkan secara virtual dulu ya Bro Luki ya. Ya. Terima kasih. Kita dokumentasikan satu ya. Oke, sudah. Oke, yang tanpa plakat 1, 2, 3. Oke, ya.
Thank you Bro Lucky yang sudah men-sharingkan pengalaman baik di kehidupan maupun bisnisnya kepada kita semua di siang menjelang sore hari ini. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke. Thank you Bro Lucky dan thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye.